Afrika Selatan menggugat Israel ke Mahkamah Internasional. Israel digugat karena dituding melakukan genosida di Gaza, Palestina. Informasinya kami rangkum dalam Jendela Dunia. Setidaknya 20 orang tewas ketika serangan brutal Israel ke Gaza berlanjut. Sebuah gedung 2 lantai di kota Deir al-Balah di Gaza Tengah yang dekat dengan rumah sakit Al-Aqsa menjadi sasaran rudal udara Israel. Pasca ledakan kepanikan warga sipil terlihat. Mereka berlarian menyelamatkan diri sambil mengevakuasi korban tewas dan korban luka. Gedung 2 lantai menjadi tempat berlindung puluhan warga sipil ini langsung hancur dan tinggal menyisakan kerangka bangunan. Sementara itu sejumlah jenazah korban yang berlumuran darah terlihat. Rabu malam serangan rudal Israel juga menyasar Khan Younis yang ada di Gaza Selatan. Akibat serangan ini sejumlah anak-anak yang tak berdosa tewas dan juga terluka. Entah apa yang ada di benak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, tewasnya ribuan anak-anak di Gaza tidak juga menggugah rasa kemanusiaan mereka yang terus membombardir Gaza dengan dalih memberantas Hamas. Sementara Kamis pagi di kota Rafah yang ada di Gaza Selatan, para kerabat berduka atas tewasnya anggota keluarga mereka yang menjadi sasaran genosida Israel. Dari 5 korban tewas, 3 diantaranya adalah anak-anak. Rumah sakit Abu Yosef Al-Najjar hampir setiap hari menerima puluhan korban yang tewas ataupun terluka. Hingga saat ini tercatat 23.357 orang tewas akibat genosida Israel di Gaza dan 2/3 dari para korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Di Den Haag, Belanda, para hakim internasional hari Kamis mulai membuka argumen hukum selama 2 hari dalam kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan yang menuding Israel melakukan genosida di Gaza, Palestina. Israel tentunya menolak tuduhan Afrika Selatan. Namun pengacara Afrika Selatan meminta hakim untuk menerapkan perintah awal yang mengikat terhadap Israel, termasuk penghentian kampanye militer Israel di Gaza. Presiden Mahkamah Internasional Joan E. Donoghue menyatakan bahwa Afrika Selatan berpendapat tindakan Israel di Gaza bersifat genosida dan Israel gagal mencegah genosida serta melakukan genosida. Afrika Selatan juga menyatakan bahwa Israel melanggar kewajiban mendasar lainnya berdasarkan konvensi genosida PBB. Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida sendiri dibuat tahun 1948 setelah Perang Dunia Kedua dan peristiwa Holocaust. Tudingan Afrika Selatan sekaligus menyerang inti identitas Israel sebagai negara Yahudi yang dibentuk justru akibat genosida Nazi kepada mereka dalam Holocaust. Dukungan nyata Afrika Selatan mendapat apresiasi yang sangat tinggi dari warga Palestina. Di tepi barat, warga Palestina langsung berkumpul di lapangan Nelson Mandela di kota Ramallah sambil mengibarkan bendera Palestina dan Afrika Selatan sebagai wujud rasa terima kasih mereka kepada Afrika Selatan atas dukungan terhadap Palestina. Selain itu, warga juga membawa spanduk yang menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Tiga 13 pria bertopeng merangsek ke dalam studio saluran televisi publik Ekuador sambil menenteng senjata Selasa waktu setempat. Tidak ada korban tewas dalam peristiwa ini. Semua pelaku telah ditangkap oleh pihak berwenang dan didakwa sebagai teroris. Pihak berwenang sendiri belum menyebut siapa dalang di balik kejadian ini. Namun dipercaya hal ini ada kaitannya dengan kaburnya 2 pemimpin geng narkoba paling kuat di Ekuador, Los Choneros. Namun ada juga laporan yang menyebut tengah terjadi konflik internal di Angkatan Bersenjata Ekuador. Insiden ini terjadi setelah Presiden Ekuador Daniel Noboa menyebut 22 anggota geng sebagai organisasi teroris dan target militer. Akibat serangkaian kekerasan dan kerusuhan, keadaan darurat diberlakukan di Ekuador. Sejumlah petugas militer berjaga di sejumlah titik dan keadaan darurat ini diberlakukan selama 60 hari sejak Senin 8 Januari setempat. Pemadam kebakaran Pennsylvania, Amerika Serikat merilis sebuah video yang menggambarkan upaya penyelamatan seorang pria yang terjebak di sebuah pohon di tengah derasnya banjir di Delaware County. Pria yang terjebak dikabarkan menelpon layanan darurat 911 sekitar jam 11 malam hari Selasa, waktu setempat. Namun ia tidak bisa memberikan lokasinya karena baterai ponselnya habis. Petugas kemudian melacak lokasi dengan menggunakan geolokasi dan akhirnya berhasil menyelamatkan pria tersebut.